Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan tidak akan pernah bisa melupakanmu sekuat apapun dia berusaha untuk itu. Ya. Jadi mungkin mantan sekarang sudah mengatakan bahwa dia sudah move on, dia sudah melupakan kita dan seterusnya. Itu kan bahasa bibirnya saja. Ya. Bahasa lisannya, hatinya, siapa yang tahu? Di antara orang-orang ya yang berada di lingkungannya, sahabat-sahabat dekatnya, bahkan keluarganya, Anda mungkin jauh lebih tahu, lebih kenal siapa mantan daripada mereka. Ya, nah, mantan sekuat apapun dia berusaha untuk melupakan Anda, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena faktor di dalam hatinya masih ada cinta yang besar terhadap diri Anda. Kan seiring perjalanan waktu, orang akan belajar untuk mencintai. Ya. Manusia itu selalu begitu. Kalau dia punya sesuatu, dia punya barang nih. Barangnya ada. Ya, dia sia-siakan. Handphone tuh yang paling gampang, setiap hari kita pegang paling banyak. Barangnya ada, dilempar-lempar tuh. Ya. Padahal belinya harus pakai nabung. Begitu mau ditaruh, ya walaupun ngelemparnya di kasur kan dilempar juga. Tetapi begitu handphonenya nyelip, gak kelihatan, pusingnya luar biasa. Ya, semua dimarahi. Ada kakaknya dimarahi, ada orang tuanya dimarahi, dan seterusnya. Ada adiknya dimarahi. Saking stresnya. Kehilangan handphone tadi. Manusia begitu. Kalau sedang ada, disia-siakan, tetapi begitu sudah hilang dari sisi dia, baru merasa menyesal. Dan disitulah orang akan selalu belajar untuk mencintai. Ketika orang yang dulu bersama-sama dia sudah tidak ada di sisinya, dia baru ingat, oh memang semua yang dia bilang itu benar. Semua nasihatnya benar. Apa yang dia ajarkan itu bermanfaat. Oh ternyata memang cinta yang besar itu seperti itu. Itu dalam proses perjalanan waktu. Karena ada cinta yang besar di dalam hatinya, walaupun dia tidak pernah berusaha untuk mengatakannya dengan jujur. Ya bagaimana dia mau ngomong dengan jujur kan, kalau dia sudah punya pasangan sekarang. Ada pasangannya bilang masih mencintai kita, tidak rame kan. Paling kalau dia tidur, mengigau, masih memanggil nama Anda. Itu kan waktu-waktu paling jujur. Tidak ada orang bisa mengontrol. Ya, ada orang yang bisa melakukan mengontrol lisannya ketika dia tidur, kan tidak ada. Apa yang mau diomongkan, diomongkan saja. Mengigau. Nah, kemudian yang kedua, ya,
Ini yang saya pikir menarik sekali. Tapi sebelum kita bahas, yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, insya Allah hati kita selalu terhubung ya. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, dengarkan melalui video-video di channel kita ini akan menjadi ilmu yang berkah untuk Anda semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua, sebab mantan tidak akan pernah bisa melupakan Anda karena dia membenci Anda. Jadi yang pertama, dia mencintai. Karena cinta, dia tidak bisa lupa. Yang kedua, dia membenci. Karena benci, juga tidak bisa lupa. Ya, kan orang kalau benci itu selalu bergemuruh tuh di hatinya. Misal orang benci dengan saya, tiba-tiba nonton TV, ada orang mirip saya, atau namanya mirip nama saya, atau suaranya mirip dengan suara saya, kan begitu. Orang langsung bergemuruh tuh kalau benci dengan saya. Lagi main grup WhatsApp, tiba-tiba ada temannya di grup WhatsApp men-share postingan yang saya tulis, misal begitu kan. Lah itu karena benci dengan saya, begitu melihat, wah ini postingannya si Iip ini, wah langsung left tuh dia dari grupnya. Ya, itu kalau bencinya alamiah. Kalau bencinya dipaksa, itu lebih tidak bisa melupakan lagi. Misal nonton TV itu, ada sesuatu yang, misal tulisan Iip, misal begitu ya. Iip Wijayanto misal, wah itu langsung marah-marah sendiri. Kenapa dia bisa begini, bisa begitu, dan seterusnya. Lagi enak-enak dia nonton YouTube, tahu-tahu muncul tuh video kita. Jadi marah-marah sendiri. Ya. Kenapa kok bisa muncul ini? Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena membenci itu selalu membuat orang berpikir tentang orang yang dia benci. Dia berusaha menghindar terus. Padahal yang namanya seorang mantan, ada begitu banyak hal yang bisa mengingatkan dia tentang Anda. Ada begitu banyak kenangan yang bisa membangkitkan kenangan dia tentang Anda. Dan dia akan menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan ya. Karena kemanapun dia melihat selalu ada Anda. Anda suka pakai baju warna biru. Asal melihat orang pakai baju warna biru, hatinya, dadanya bergemuruh. Anda potongan rambutnya kayak begini misalnya, melihat ada orang potongan rambut begitu, langsung bergemuruh. Ya, Anda misal pakai mobil warna apa, melihat ada mobil yang mirip dengan mobil yang Anda gunakan, dia langsung bergemuruh. Sebab cinta, dia tidak bisa melupakan Anda. Sebab membenci, dia juga tidak bisa untuk melupakan Anda. Ya. Nah, sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan? Ketika mantan pengen menunjukkan bahwa dia happy, dia bahagia hari ini, Anda harus bersyukur. Ya, walaupun mungkin tidak ada seseorang di sisi Anda. Kalau mantan kan lagi bersama dengan orang ketiga, kebanggaannya pasangan baru.
Anda mungkin sedang sendirian, tetapi Anda kan sehat walafiat, uang juga banyak, dan seterusnya. Anda bersyukur. Ya. Walaupun belum ada orang yang Anda cintai untuk mendampingi hidup Anda. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Ya, jadi jangan melihat ke mantan yang sedang happy sekarang, atau ya pura-pura happy atau apalah, ya, karena itu akan merusak rasa bersyukur di dalam hati kita. Tetapi kita melihat ke bawah, melihat banyak orang yang hari ini berpasangan mungkin, ya, tetapi kebersamaan itu justru membuat stres karena bertengkar terus. Ada orang yang mungkin kekurangan uang, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Sementara kita masih diberikan kecukupan. Sehingga kalau kita selalu melihat ke bawah, insya Allah yang lahir dan terbit di dalam hati kita adalah rasa bersyukur yang banyak. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika rasa bersyukur itu terus bertambah, maka kebahagiaan Anda akan disempurnakan. Kebahagiaan Anda akan semakin sempurna dengan kembalinya mantan ke sisi Anda. Ya. Karena seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ya. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka akan Allah tambahkan nikmat itu. Ya. Jadi ditambahkan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Jadi kalau sekarang misal masih kurang satu, mantan belum kembali, tetapi dengan Anda pandai bersyukur, maka kenikmatan Anda akan disempurnakan dengan kembalinya dia atau datangnya seseorang yang lebih baik lagi dari mantan ke dalam kehidupan Anda. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka akan Allah tambahkan kenikmatan itu. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Ya. Nah, jadi kalau orang tidak bersyukur, maka akan Allah berikan kepada yang bersangkutan berupa azab. Tetapi ketika orang selalu bersyukur, maka akan Allah tambahkan kenikmatan di dalam hidupnya. Dan kunci untuk selalu bersyukur adalah melihat ke bawah. Dengan begitu kita tahu betapa nikmatnya hidup kita dan betapa beruntungnya kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.